Dramatis. Timnas U16 Indonesia kalah dramatis 3-5 dari Australia. Simak momen menegangkan pertandingan semifinal ASEAN Cup U16 2024. Ungkap kesulitan, Nova Arianto akui kartu merah cepat buat taktiknya buntu. Seperti ini penjelasannya. Kata Erick Thohir setelah timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dan gagal ke final ASEAN Cup U16 2024, kita sikat mereka pada Oktober. Seperti ini penjelasan Pak Erick. Benar-benar gila, ujar pelatih Australia. Puji habis-habisan mentalitas para pemain timnas U16 Indonesia. Mereka tidak mau menyerah hingga detik terakhir. Usai Jens Raven, Indra Syafri akui sudah masukkan 3 nama pemain ke PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti di bawah ini penjelasan Coach Indra Syafri. Tumbang dari Australia, Nova Arianto beri peringatan keras pada pemain timnas U16 Indonesia. Seperti apakah peringatan tersebut? Pahlawan dalam senyap itu bernama Muhammad Nur Ihsan. Berikut profil sang kiper timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dramatis. Timnas U16 Indonesia kalah dramatis 3-5 dari Australia. Simak momen menegangkan pertandingan semifinal ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia gagal melaju ke final setelah kalah dari Australia dengan skor 3-5 dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, pada Senin 1/7/2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia unggul lebih dulu pada menit keempat melalui sundulan Gholly yang menerima assist dari Matt Baker, membuat skor menjadi 1-0. Pada rentang menit ke-9 hingga 12, kiper Muhammad Nur Ihsan melakukan 2 penyelamatan penting. Namun Australia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui tendangan bebas Amlani Tatu, mengubah skor menjadi 1-1. Pada menit ke-28, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Raihan mendapat kartu merah akibat akumulasi 2 kartu kuning usai melanggar Amlani Tatu. Australia mencetak gol kedua di menit ke-3 lewat Quinn Matchnicol, tetapi Gholly kembali menyamakan kedudukan di menit ke-5, membuat skor 2-2 hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, menit ke-53, sepakan Nicolas Gustavo Alvaro nyaris menjebol gawang Indonesia, namun gagal. Australia kembali unggul pada menit ke-66 melalui gol kedua Amlani Tatu, menjadikan skor 3-2. Menit ke-71, Anthony Stipe Didulica menambah keunggulan Australia menjadi 4-2, dan ia kembali mencetak gol di menit ke-86, membuat skor 5-2. Pada masa injury time, timnas U16 Indonesia mencetak gol hiburan melalui Josh Holong Jr. menutup pertandingan dengan skor 5-3 untuk kemenangan Australia. Dengan hasil ini, Australia melaju ke final, sementara perjuangan Indonesia harus terhenti di babak semifinal.
Ungkap kesulitan, Nova Arianto akui kartu merah cepat buat taktiknya buntu. Seperti ini penjelasannya. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengakui bahwa menghadapi Australia dengan hanya 10 pemain sangat menyulitkan. Dalam laga semifinal Piala AFF U16 2024, Indonesia harus menyerah dengan skor akhir 3-5. Ryan Apriansyah mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-28, membuat Indonesia bermain dengan 10 pemain dan lebih banyak bertahan melawan gempuran Socceroos. Nova Arianto menjelaskan bahwa timnya sudah bermain maksimal, namun menghadapi Australia dengan 10 pemain tentu bukan hal mudah. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada Australia yang bermain luar biasa hari ini, kata Nova. Kartu merah yang terlalu cepat membuat pertandingan menjadi berbeda, dan kami kesulitan keluar dari pressing lawan, tambahnya. Sebagai mantan pemain Timnas Indonesia, Nova juga mengapresiasi perjuangan seluruh pemainnya. Meski hanya bermain dengan 10 orang, mereka berusaha maksimal untuk menahan serangan Australia. Menurutnya, ini menjadi pengalaman berharga bagi semua pemain. Saya ucapkan terima kasih kepada pemain saya yang sudah maksimal meski bermain dengan 10 orang. Kita bisa melawan Australia dan mencetak gol. Secara mental, pemain saya luar biasa, ini pelajaran berharga bagi mereka, ujarnya. Nova menilai kekalahan ini sebagai bahan evaluasi penting untuk timnya. Terutama saat mendapatkan kartu merah, permainan tim berubah, dan mereka kesulitan keluar dari tekanan. Evaluasi ini diharapkan dapat membantu tim menjadi lebih baik di masa mendatang. Kata Erick Thohir setelah Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dan gagal ke final ASEAN Cup U16 2024, kita sikat mereka pada Oktober. Seperti ini penjelasan Pak Erick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya setelah Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin (1 Juli 2024) malam. Erick Thohir menilai Timnas U16 Indonesia sudah menampilkan yang terbaik dengan kalah jumlah pemain. Saya rasa pemain kita bermain baik. Kenapa bermain baik? Kita bermain 10 pemain itu dari babak pertama menit ke-20. Kita bisa skor 2 kali. Kalah tapi kita bermain baik, bisa skor 2 kali dan di situ ada fighting spirit, kata Erick Thohir kepada awak media di Stadion Manahan, Surakarta, Senin 1/7/2024 malam. Ia menilai Timnas U16 Indonesia tidak kalah dari sang lawan. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita karena kalah jadi malu, ujarnya. Erick Thohir pun berpesan kepada pemain Timnas U16 Indonesia untuk tidak bersedih. Ia bertekad bahwa Timnas U16 Indonesia bisa balas dendam di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada Oktober. Pada ajang itu, Garuda Asia kembali segrup dengan Australia di grup G bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Nah, tadi saya bilang sama pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis, kata Erick Thohir. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat, kita siapin. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka, ujarnya. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way,
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Benar-benar gila, ujar pelatih Australia. Puji habis-habisan mentalitas para pemain timnas U16 Indonesia. Mereka tidak mau menyerah hingga detik terakhir. Pelatih Australia, Brad Maloney, berbicara setelah timnya berhasil mengalahkan timnas U16 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, pada Senin 1/7/2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, timnas U16 Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat gol Zahari Goule. Namun keunggulan Garuda Asia sirna pada menit ke-23 ketika Amlani Tatu berhasil menyamakan kedudukan. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Nova Arianto ketika mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Raihan Apriansah menerima kartu merah. Meskipun kalah jumlah pemain, timnas U16 Indonesia mampu menutup babak pertama dengan skor imbang 2-2. Namun memasuki babak kedua, Australia menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 3 gol tambahan ke gawang Nur Ihsan. Garuda Asia hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui sundulan Josh Holong di masa injury time babak kedua, mengakhiri laga dengan skor 3-5. Maloney menilai bahwa para pemainnya mendapatkan pengalaman berharga di turnamen ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir penyelenggara mengundang kami ke turnamen ini untuk memberikan pengalaman hebat bagi para pemain kami, ujar Maloney. Dia juga memuji semangat juang timnas U16 Indonesia. Dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit dari tuan rumah Indonesia, lanjut Maloney. Itulah yang terjadi dan merupakan tantangan besar bagi kami. Ia juga memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang tampil impresif sepanjang pertandingan. Usai Jens Raven, Indra Syafri akui sudah masukkan 3 nama pemain ke PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti di bawah ini penjelasan Coach Indra Syafri. Pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri mengakui sudah memasukkan beberapa nama pemain diaspora ke PSSI untuk dinaturalisasi. Belum lama ini satu pemain diaspora yang juga membela timnas U19 Indonesia di Toulon Cup 2024 telah dinaturalisasi. Pemain itu yakni Jens Raven yang dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Kamis 27 Juni 2024. Jens Raven resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Kamis dalam kurung 27 Juni 2024. Setelah menjadi WNI, pemain asal klub Belanda FC Dordrecht tersebut dipastikan sudah bisa membela timnas U19 Indonesia. Ia bahkan dipastikan akan bergabung membela timnas U19 Indonesia beraksi di ASEAN Cup U19 2024 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Namun sebelum menghadapi laga tersebut, Indra Syafri memberi bocoran soal beberapa pemain diaspora. Pelatih berusia 60 tahun tersebut mengaku bahwa ia telah memantau 5 pemain di Toulon Cup 2024 di Perancis beberapa waktu lalu. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengaku bahwa ada 3 pemain diaspora yang masuk dalam pantauannya.
Indra mengatakan ada 3 nama yang sudah diajukan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Akan tetapi ia enggan membeberkan siapa saja pemain yang sudah dimasukkan ke PSSI tersebut. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Tumbang dari Australia Nova Arianto beri peringatan keras pada pemain Timnas U16 Indonesia. Seperti apakah peringatan tersebut? Pelatih Timnas U-Strip 16 Indonesia, Nova Arianto, meminta pemainnya tetap tampil maksimal saat berhadapan dengan Vietnam. Skuad Garuda Asia akan menjalani laga perebutan posisi ketiga melawan Vietnam pada 4 Juli mendatang. Laga tersebut harus bisa dimaksimalkan karena ini jadi kesempatan terakhir untuk semua pemain menunjukkan kualitasnya. Nantinya hanya pemain terbaik yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025. Nova Arianto menjelaskan waktu yang ada akan digunakan untuk pemulihan pemain. Dia memastikan akan menurunkan tim terbaik saat melawan Vietnam nanti. Rotasi akan coba dilakukan untuk kembali menemukan komposisi terbaik. Yang pastinya dari recovery karena kita hanya punya sehari, setelah itu main lagi. Tetapi tujuan kita di Piala AFF adalah mencoba semua pemain dan mungkin kita akan rotasi. Karena kita akan benar-benar menggali pemain terbaik, kata Nova Arianto. Nova memberikan sinyal bahwa seleksi ketat akan terus dilakukan, termasuk membawa nama-nama pemain baru yang akan merapat ke tim. Selain itu, di beberapa posisi akan coba dimaksimalkan setelah dilakukan evaluasi. Tujuannya tentu agar mereka bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia. Pertandingan terakhir melawan Vietnam akan jadi ajang untuk unjuk gigi semua pemainnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Pahlawan dalam senyap itu bernama Muhammad Nur Ihsan. Berikut profil sang kiper Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Kiper Timnas Indonesia U-Strip 16, Muhammad Nur Ihsan, patut mendapatkan apresiasi meski bergerak dalam senyap selama pagelaran Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Asia gagal melaju ke final setelah kalah 3-5 dari Australia pada Senin dalam kurung 1 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun ada beberapa sinyal positif yang terlihat dalam pertandingan tersebut mencerminkan kegemilangan sepanjang turnamen Piala AFF U16 2024. Muhammad Mirza, Zahabi Goli, Fabio Azkairawan, dan Evandra Floresta sering mendapat pujian karena gol atau assist mereka. Namun satu nama yang pantas mendapatkan apresiasi karena kinerjanya yang diam-diam adalah Muhammad Nur Ihsan, penjaga gawang yang tampil apik selama fase grup dan laga semifinal melawan Australia. Pada fase grup, Timnas Indonesia U-Strip 16 hanya kebobolan sekali dengan Ihsan tampil dalam ketiga laga melawan Singapura, Filipina, dan Laos. Dalam pertandingan melawan Singapura, Ihsan bahkan melakukan penyelamatan dalam situasi penalti. Satu-satunya gol yang masuk ke gawangnya di fase grup adalah eksekusi penalti oleh Laos pada laga terakhir. Di babak semifinal melawan Australia, Ihsan kembali menunjukkan kemampuannya meskipun kebobolan 3 kali. Kartu merah Raihan Apriansyah pada menit ke-28 tentunya memengaruhi hasil akhir pertandingan ini.
Sebelum raihan dikeluarkan, gawang Ihsan hanya kebobolan sekali akibat tendangan bebas Amlani Tato. Selama pertandingan, Ihsan melakukan berbagai penyelamatan gemilang, termasuk dalam situasi 1-1 melawan penyerang Australia, Jordan Grauroski. Kegigihan dan ketenangan Ihsan di bawah mistar gawang menjadi salah satu alasan utama mengapa timnas Indonesia U16 mampu tampil impresif dan melaju hingga semifinal. Meskipun hasil akhir tidak memihak mereka, penampilan Ihsan patut diacungi jempol sebagai cerminan ketangguhan dan dedikasi di sepanjang turnamen. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Terkejut, Shin Tae-yong perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Popularitasnya melejit di luar dugaan. Keputusan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027 telah menggemparkan tidak hanya publik tanah air, tetapi juga mencuri perhatian media di Korea Selatan, negara asalnya. Nato Sports, salah satu media lokal Korea Selatan, menyoroti popularitas yang di luar nalar yang dimiliki Shin Tae-yong di Indonesia, sebuah fenomena yang sulit dipahami di Korea. Sebelumnya, rumor tentang kemungkinan Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih timnas Korea Selatan sempat memuncak, terutama setelah periode singkatnya di Piala Dunia 2018. Namun dengan tanda tangan perpanjangan kontrak yang telah diumumkan secara resmi oleh PSSI, harapan untuk menggaetnya kembali ke Korea Selatan menjadi semakin tipis. Media Korea Selatan menyoroti dua alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, popularitas yang membludak Shin Tae-yong di Indonesia, yang dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa di luar batas pemikiran. Dan kedua, loyalitas yang ditunjukkan Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia, yang merupakan pukulan telak bagi masyarakat Korea. Dengan resmi ditandatanganinya kontrak baru ini, Shin Tae-yong dan PSSI menegaskan komitmen mereka untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyampaikan harapannya bahwa kolaborasi ini akan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di dunia sepak bola. Shin Tae-yong sendiri menyambut dengan antusias lembaran baru ini dalam karirnya, sambil memohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia untuk terus mendukung perjalanan timnas Garuda ke depan. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my... Fenomena Shin Tae-yong, kekaguman publik Korea terhadap kiprahnya di timnas Indonesia. Kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menarik perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan, negara asalnya sendiri. Meskipun timnas Indonesia berada dalam grup yang sulit, Shin Tae-yong berhasil membawa mereka mencapai tahap ketiga kualifikasi, sebuah prestasi yang mengesankan mengingat status peringkat FIFA Indonesia yang rendah. Media Korea melalui salah satu jurnal mereka, Nato Sports, menyoroti peran Shin Tae-yong dalam mewujudkan keajaiban sepak bola Indonesia. Mereka mengakui bahwa ini adalah pencapaian luar biasa bagi Indonesia, terutama karena mereka adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke tahap ini dalam kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas dukungan yang luar biasa dari fans timnas Indonesia dengan lebih dari 80.000 penonton yang hadir di stadion dan meneriakan namanya.
Melalui wawancara dengan Yonhap News, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Pertandingan mendatang melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Meski demikian, kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih memberikan harapan dan inspirasi besar bagi skuad Garuda untuk mengatasi tantangan ini dan melangkah lebih jauh dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Indra Syafri ungkap kekalahan memalukan timnas U19 Indonesia hanya fokus pada fisik. Indra Syafri, pelatih timnas U19 Indonesia, mengakui tantangan besar yang dihadapi timnya setelah kalah dari tim Pekan Olahraga Nasional PON Sumatera Utara dengan skor 2-1 di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Kejadian ini menjadi catatan buruk sebelum tim berangkat ke ASEAN Cup U19 2024 yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 17 hingga 29 Juli 2024. Semenjak tanggal 23 sampai dengan 28 Juni, latihan kami terfokus 80% pada kondisi fisik dan hanya 20% pada teknik dasar, ungkap Indra Syafri dalam pernyataan resmi PSSI. Timnas U19 Indonesia sebelumnya juga mengalami performa buruk di Toulon Cup 2024 tanpa meraih satu kemenangan pun dari 5 pertandingan. Mereka kalah telak dari Ukraina, Panama, Jepang, Italia, dan terakhir Korea Selatan dalam pertarungan memperebutkan peringkat ke-9. Kami mengambil banyak pelajaran dari Toulon Cup 2024, namun fokus kami tetap pada peningkatan fisik dan evaluasi setiap sesi latihan, tambah Syafri. Dengan persiapan terakhir menuju ASEAN Cup U19 2024 yang sudah dimulai, Syafri menegaskan komitmen timnya untuk mempersiapkan diri dengan baik meski menghadapi tantangan berat di fase grup melawan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Kami harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mematangkan persiapan agar siap menghadapi setiap pertandingan, pungkasnya. Menurut kalian gimana, guys? Adakah peningkatan perform skuad U19 ini? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya, guys. Semoga rezeki kalian bertambah lancar selalu. Amin.